Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani di kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama keadaannya sungguh luar biasa ya, meronta-ronta teman-teman ya. Meronta-ronta, merah merona-rona. Inilah keadaan kripto kali ini teman-teman ya. Cryptocurrency welcome the welcome the ketakutan orang lah ya gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat secara overallnya teman-teman, untuk market cap secara overall ya masih sama di area 1,10 billion teman-teman, dan untuk Bitcoin dominance masih terlalu tinggi juga di area 48,6%, dan untuk fair and great tingkat ketakutan orang-orang ini semakin melonjak ya kan. Jadi orang-orang ini cenderung panik lah untuk masuk dulu nih, mungkin sedang wait and see juga nih untuk menunggu keadaan market ini tenang dulu gitu ya, karena memang kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi yang cukup membuat geger juga di dunia persilatan kripto gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua tetap ya semangat, kurangi sambat ya. Kalau gini teman-teman ya, kalau kalian nggak mampu untuk melewati bear market ini ya kan, berarti kalian juga nggak akan mampu mendapatkan bull market gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian nggak mampu melewati bear market ini ya, kripto yang bearish ini, ya otomatis kan kalian cut loss, kalian jual, kalian ini ya, otomatis bull run yang nggak akan kalian dapat gitu teman-teman. Tapi kalau kalian mampu bertahan di kala keadaan kripto yang seperti ini, kemungkinan besar bull run kalian pasti menemukan gitu ya. Oke, jadi apa sih yang membuat keadaan kripto ini semakin crash seperti ini? Kita lihat ini teman-teman ya. Yang pertama yaitu dikutip dari Miles Deutscher ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, laporan aset FTX yang diperbarui baru saja dirilis. Oke, jadi ini adalah laporan dana yang ada di platformnya XTX ya teman-teman. FTX yang baru diperbarui pada hari Rabu. Nah, hari Rabu kemarin ya. Mereka kemungkinan akan mendapatkan persetujuan untuk melikuidasi kripto mereka senilai 3,4 miliar US dollar. Nah, jadi 3,4 miliar US dollar ini mencangkup beberapa aset cryptocurrency teman-teman, termasuk ada Solana. Solana ini dengan 1,16 miliar US dollar ya nilainya. Ada Bitcoin sekitar 560 juta US dollar. Nah, di sini ada Ethereum, ada Aptos juga, XRP, dan ada Bits, ada STG. Sebenarnya masih ada beberapa aset lainnya teman-teman ya. Masih ada beberapa aset lainnya seperti stablecoinnya, WBTC, WETH ya teman-temannya. Terus ada USDT juga stablecoin teman-teman. Jadi ini adalah data presentasi yang dimana Solana ini teman-teman menduduki peringkat terbesar pertama ya, aset yang masih di dalam platformnya FTX. FTX ini sedang mengajukan untuk melikuidasi ya dana yang ada di FTX tersebut, ingin ngejual lah, intinya seperti itu teman-teman ya. Tapi buat para komunitas Solana, kalian jangan panik dulu ya, jangan panik dulu walaupun Solana dimiliki FTX terlalu besar ya kan. Next video, habis video ini mungkin ya akan kita bahas kenapa kalian jangan panik dulu untuk army Solana, karena di sini masih ada informasi yang cukup menarik tentang Solana juga. Oke, lanjut. Oh ya Bang, kita lanjut untuk melakukan pembahasan ini. Nah, jadi di sini dikutip dari Coinpedia, teman-teman, akankah penjualan FTX senilai 3,4 miliar pada tanggal 13 September menjadi titik kritis bagi Solana dan pasar kripto? Nah, di sini sebenarnya kalau sampai FTX ini disetujui untuk melakukan likuidasi pada tanggal 13 September, teman-teman, yang akan terkena imbasnya itu bukan hanya Solana. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, Bitcoin ini memiliki nilai yang cukup tinggi di dalam FTX. Oke, Bitcoin ini menjadi kiblatnya cryptocurrency. Jika ini sampai disetujui, ya tidak menutup kemungkinan kan Bitcoin juga akan dijual, teman-teman ya. Imbas daripada penjualan Bitcoin, maka yang terjadi apa? Altcoin juga akan ikut crash. Bitcoin turun, altcoin crash, Bitcoin dominance pasti naik, teman-teman ya. Nah,
Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, yang sebelumnya merupakan sebuah bursa mata uang kripto papan atas yang sekarang menghadapi kebangkrutan sedang mencari persetujuan pengadilan untuk penjualan kripto sebesar senilai 3,4 miliar yang dijadwalkan pada tanggal 13 September, yaitu besok ya kan. Nah, pengumuman tentang rencana likuidasi ini telah membuat pasar mengalami penurunan mendadak ya. Potensi trend bearish untuk Rabu khususnya FTX memiliki jumlah besar Solana di antara mata uang kripto lainnya dalam portofolio mereka. Nah, jadi inilah salah satu pemicu kenapa kemarin ya sempat crash cukup parah juga ya, termasuk Bitcoin loh sampai di area 24. Karena apa? Kepanikan orang-orang mulai terjadi ketika permintaan dari FTX ini untuk melikuidasi sisa asetnya yang ada di FTX, teman-teman ya. Inilah yang membuat orang-orang cenderung panik selling, panik terhadap keadaan market kali ini. Karena apa? Karena ketika FTX ini melakukan penjualan, mereka memang nggak akan melakukan penjualan secara besar-besar, maksudnya secara apa ya, sekali enggak ya, tapi mereka sistemnya seminggu sekali menjual, teman-teman. Jadi seminggu sekali itu kalau nggak salah 200 jutaan ya, 200 juta dolaran teman-teman ya, yang akan dijual per minggunya ya, per minggu seperti itu. Jadi ya inilah yang membuat keadaan kripto kurang membaik ya. Nah, jadi di sini ya, akankah aksi jual FTX benar-benar berdampak pada kripto? Nah, jadi tetapkan untuk sidang pengadilan pada 13 September, bursa FTX yang bangkrut telah mengajukan ya opsi yang merinci strategi untuk melikuidasi aset cryptocurrency ke dalam mata uang fiat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan utang dengan kreditor. Awalnya diajukan pada tanggal 23 Agustus. Mosi tersebut telah menarik perhatian yang signifikan dari kreditor dan pemegang token yang sangat menantikan hasil sidang. Proses ini berpotensi memfasilitasi pemulihan hingga 3,4 miliar. Nah, ini teman-teman ya, ketika ini nanti disetujui ya tidak menutup kemungkinan ya kan harga cryptocurrency akan mengalami penurunan. Nah, jadi di sini yang peringkat pertama itu ada Solana, ada FTT itu sendiri, dan ada Bitcoin yang menduduki peringkat ketiga, ada Ethereum juga. Nah, kemungkinan besar kalau untuk Solana teman-teman masih aman. Ya, kenapa saya bilang masih aman? Karena di sini masih ada tempo kurang lebih 5 tahun ke depan ya. Itu nanti akan kita bahas. Dan di sini yang mungkin akan terkena imbasnya yang cukup signifikan adalah altcoin juga, teman-teman. Ya, karena apa? FTT dijual, Bitcoin sebagai kiblatnya pasti juga ikut andil ya dalam penjualan, Ethereum, Aptos, Doge, Matic, dan masih ada beberapa aset lainnya seperti Biton dan XRP, dan ada beberapa stablecoin juga ya. Nah, jadi pengajuan FTX ini menunjukkan bahwa bursa berencana untuk menjual aset digital tidak lebih dari 200 juta dolar per minggu. Nah, jadi secara bertahap ya, secara konsisten mereka menjual itu tidak lebih 200 juta US dollar per minggu. Nah, agar apa? Agar nggak langsung terjadi dadakan. Tapi dengan adanya penjualan seperti ini, maka keadaan kripto ya nggak akan membaik juga ya, akan terkena imbasnya juga lah. Nah, jadi di sini kepemilikan FTX ya termasuk ada 650 juta Solana, ada 442 juta di Dogecoin, ada 68 juta di Bitcoin. Terus di sini ada bursa ini juga ingin memiliki aset lain dalam portofolionya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Apa selanjutnya untuk Solana? Solana pun sudah terkena imbasnya sebenarnya ya, mengalami crash juga seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi saran dari saya tetap ya teman-teman ya, seperti yang saya bilang di awal, ketika kalian nggak mampu bertahan di bear market ya kalian nggak akan dapat bull market gitu teman-teman ya. Maksudnya kalau kalian cut loss di kala saat ini ya kalian nggak akan dapat bull market ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencari aset yang mungkin memiliki masa depan yang cukup cerah. Kita lakukan DCI ya kan, kita beli secara konsisten bertahap, tapi dengan catatan kalian harus dior dulu ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.